asal-usul suku Bajo di Kabupaten Bone pada khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya hingga saat ini masih menyisakan versi yang berbeda-beda, baik ditinjau dari segi mitologi dan budaya maupun dari segi bahasa. Demikian juga tentang penamaan suku Bajo akan didapati riwayat dan latar belakang yang bermacam-macam versi pula. Kali ini saya akan menggambarkan berbagai versi yang berkembang termasuk cerita-cerita dari suku Bajo itu sendiri terkait asal muasal adanya suku Bajo di Bone. Versi yang pertama, suku Bajo berasal dari Usu, Malili, Luwu Utara. Diceritakan bahwa sekitar 100 tahun lalu ada seorang perempuan yang menggunakan rakit, tapi rakitnya rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga perempuan tersebut memutuskan mendarat di pantai Bajoe. Raja Bone Lapawawoi Karensigeri sebagai Raja Bone pada masa itu memerintahkan agar perempuan itu dihormati dan dijemput, bahkan dikawinkan dengan keluarganya, sehingga menjadi cikal bakal suku Bajo di Bone dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Lapawawoi Karensigeri dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana. Hal itu terbukti dalam memperlakukan suku Bajo dalam kedudukan dan posisi terhormat, serta mempersilakan suku Bajo untuk tinggal dan mendirikan babarok atau rumah di tepi pantai Teluk Bone yang sekarang terpusat dalam sebuah perkampungan di lingkungan Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riatan Timur, Kabupaten Bone. Versi kedua, suku Bajo di Bone berasal dari Luwu, bahwa pada zaman dahulu kala di dekat Malili terdapat suatu pohon kayu yang sangat besar yang disebut Walenrenge yang terletak di puncak pegunungan dekat danau sekitar Malili. Raja Saweri Gading ingin melakukan pengembaraan keliling dunia pada masa itu. Maka ditebanglah pohon Walenrenge untuk dibuat perahu kapal sebagai armada Angkatan Laut Saweri Gading. Akan tetapi ternyata di pohon besar itu terdapat ribuan telur burung menjadi pecah sehingga menyebabkan banjir besar. Lalu ketika itu hanyutlah seorang gadis bersama patu maningnya atau dayang-dayangnya di atas sebuah rakit. Setelah banjir 3 hari 3 malam berakhir, ternyata gadis itu ditemukan masih selamat. Lalu sang gadis ingin kembali berdiam di daerah tersebut, namun ditolak oleh warga sebab apa yang telah terjadi merupakan perbuatan tercela dan terkutuk. Mereka dianggap sebagai penyebab terjadinya malapetaka banjir. Karena ditolak, maka sang gadis berjanji tak mau lagi menginjakkan kakinya di daerah tersebut. Mereka lalu mengayuh perahunya bersama dayang-dayangnya mengarungi laut tanpa arah. Dari kejauhan di tengah laut, mereka hanya tampak samar-samar, dalam bahasa Bugis dinamakan tak bajo-bajo. Itulah sebabnya masyarakat Luwu menyebutnya sebagai suku Bajo, yang artinya orang yang berada di laut yang hanya terlihat samar-samar atau tak bajo-bajo. Versi ketiga, menurut mitologi Luwu, sebagaimana tercantum di dalam buku Lagaligo, dijelaskan bahwa
orang Bajo itu asalnya dari Luwu. Pada mulanya mereka bermukim di darat. Akan tetapi waktu pohon besar Wellenrenge ditebang untuk armada Saweri Gading, terjadi suatu banjir besar disebabkan karena pecahnya telur-telur burung yang bersarang di pohon itu, sehingga orang Bajo itu hanyut ke laut hingga terdampar di daerah Goa. Setelah peristiwa itu, suku Bajo enggan lagi kembali ke darat atau daratan Luwu. Dari kisah tersebut dapat dipahami bahwa istilah bermukim di darat maksudnya adalah bertempat tinggal di pinggir-pinggir sungai atau di muara-muara sungai dari sebuah tanjung. Karena suku Bajo suka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari suatu muara ke muara sungai yang lain, atau suatu pantai ke pantai yang lain, dari suatu tanjung ke tanjung yang lain, terutama ketika suku Bajo merasa terganggu. Jangan pernah dibayangkan bahwa suku Bajo senang bermukim di darat seperti suku lain pada umumnya yang suka berkebun, bertani, dan beternak, baik di daratan rendah maupun di bukit-bukit dan pegunungan. Jadi, secara praktis dapat dipahami bahwa penebangan pepohonan raksasa sebagai penyangga hutan dapat mengakibatkan banjir besar atau air bah atau tsunami, karena tidak ada lagi penyerapan air ketika hujan deras. Tidak ada lagi penahan humus tanah sehingga mudah terjadi tanah longsor, malili dalam istilah bahasa Bugis, dan hanyut bersama material lainnya. Yang semakin lama hujan, semakin besar banjirnya hingga menjadi tsunami. Jika pepohonan ditebang secara besar-besaran di daerah pegunungan, pasti mengganggu stabilitas hutan dan lingkungan secara alami, apalagi diperparah dengan turunnya hujan deras dalam waktu yang cukup lama akan mengakibatkan bencana bagi masyarakat sekitar. Versi keempat, menurut Haji Jailani dan Sitaka, warga suku Bajo, menceritakan bahwa suku Bajo di Bone berasal dari Luwu dekat Malili. Ia mengisahkan bahwa orang-orang Bajo berasal dari Luwu dekat Malili di suatu daerah yang bernama Usu. Di situ terdapat satu gunung di dekat danau yang pada masa kerajaan Saweri Gading terjadi penebangan sebuah pohon kayu yang sangat besar yang disebut Wellenrenge. Penebangan pohon Wellenrenge ini menyebabkan telur-telur burung yang banyak bersarang di pohon tersebut berpecahan hingga menimbulkan banjir besar. Dengan peristiwa itu, orang Bajo terbawa hanyut di atas sebuah rakit melalui Sungai Malili terus ke laut dan akhirnya sampai ke daerah Goa. Mereka ketika hanyut tampak samar-samar dari kejauhan, sehingga mereka disebut tak Bajo-Bajo, yang artinya sudah jauh seperti bayangan saja. Dengan demikian lahirlah istilah Bajo yang diperuntukkan buat suku Bajo. Ketika terdampar di daerah Goa, ada seorang warga yang melihatnya, maka dilaporkanlah kepada Raja Goa bahwa ada
seorang perempuan cantik yang terdampar pada sebuah perahu. Dan Raja Goa pun memerintahkan agar perempuan itu dijemput. Namun perempuan bajo itu tidak mau naik, hingga raja pun menyuruh dijemput dengan usungan. Setelah ia naik dan menemui Raja Goa, ternyata ia seorang perempuan yang cantik, tetapi ia tidak mau bicara. Akhirnya Raja Goa mengawinkan perempuan itu dengan putranya. Sekalipun sudah menikah, tetapi sang pangeran pun belum pernah sama sekali mendengarkan istrinya berbicara, dan ia juga belum tahu dari mana asal usulnya. Tidak lama berselang, istrinya melahirkan seorang anak laki-laki, tetapi sang bayi itu pun terus menangis tak henti-hentinya. Lalu sang pangeran mendapatkan akal untuk berpura-pura pergi berburu, tetapi sebenarnya ia hanya bersembunyi di bawah kolong rumah sambil mengintai tingkah laku istrinya. Si istri pun yakin bahwa suaminya telah pergi dan tak ada orang lain yang menemaninya. Lalu sang istri pun meninabobokkan anaknya sambil bernyanyi, "Mana bajo to bajoang, mana tidung to tiduang, kareng risomba, bajo risomba tonji." Artinya, bajo bukan sembarang bajo. Kalau kareng punya adat, maka lolo bajo pun punya adat. Kalau kareng disembah dihargai, maka lolo bajo pun tentu perlu disembah atau dihargai juga. Selesai lagu itu didendangkan, maka sang bayi pun tertidur dengan nyenyaknya. Sang pangeran tahu dan sadar bahwa istrinya adalah keturunan Lolo Bajo. Konon kabarnya istri dan anak sang pangeran itu tinggal beberapa tahun di istana. Lalu setelah itu ia minta izin pulang bersama anaknya ke negeri asalnya. Namun tidak diketahui secara jelas di mana letak negeri asalnya. Dari kisah itu dapat dipahami bahwa sang bayi pun harus dihargai sebagai seorang keturunan raja, sehingga sang pangeran memerintahkan pada dayang-dayangnya untuk mempersiapkan semua peralatan adat sebagai biasanya dalam menyambut kelahiran seorang putra sang pangeran. Karena Kareng Sombaya dengan Lolo Bajo sama-sama keturunan bangsawan, antara satu dengan lainnya tidak boleh saling merendahkan. Dari nyanyian itu dapat dipahami bahwa sang bayi pun harus dihormati dan diperlakukan sebagai keturunan raja, karena ibunya juga seorang dari keturunan dari Lolo Bajo. Adat istiadat orang Bajo harus pula dihormati sebagai suatu khasanah kebudayaan, sebagaimana hanya menghargai adat istiadat Raja Goa. Kalau sang pangeran adalah keturunan raja, maka permaisurinya pun demikian juga. Nyanyian Bajo tersebut dapat dikaitkan dengan peribahasa yang mengungkapkan bahwa lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangnya, maka lain suku lain pula adatnya. Suku Bugis, suku Makassar, Mandar dan Bajo sama-sama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya adat istiadat dan budaya yang harus dihormati.
hanya saja bentuk dan istilahnya berbeda. Dari kisah yang dipaparkan di atas terdapat suatu kesamaan berita atau cerita atau kisah, yaitu semuanya menyebutkan tentang adanya pohon welendrenge yang ditebang yang mengakibatkan banjir, serta adanya perempuan yang hanyut lewat sungai Malili dalam sebuah rakit hingga terdampar di daerah Goa. Istilah Walendreng dapat diartikan secara majasi, yaitu sebuah kerajaan menjadi runtuh jika selalu terjadi pertumpahan darah, baik secara internal maupun secara eksternal, yang menyebabkan penduduk mengungsi ke daerah lain untuk mencari kehidupan yang lebih aman. Namun dapat juga diartikan secara leksikal bahwa kata Welendreng merujuk sebuah pohon kayu raksasa dan cukup tua untuk dibuat sebuah perahu atau kapal, karena kayu yang besar dan tua sangat sesuai untuk dijadikan bahan pembuatan perahu atau kapal karena lebih tahan lama dan lebih fleksibel dalam memanfaatkannya. Terkait dengan kisah tersebut, Abdul Razak Daim Petunru menyebutkan bahwa pernikahan antara putri raja dengan Karaeng Bajo yang datang dari arah selatan bersama dengan saudaranya yang bernama Laki Padada, namun tidak diketahui dengan jelas tentang suku dan asal-usulnya. Nanti kemudian hari baru diketahui bahwa Karaeng Bajo adalah anak Kaji yang bersaudara dengan Laki Padada dan Arung Masalah Uliye, pendiri kerajaan Wajo. Ketiganya adalah anak raja Luwu yang bernama Simpuru Siang. Secara mitologi dapat dikatakan bahwa suku Bajo di Bajoy, Kabupaten Bone adalah berasal dari Usu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Utara sekarang ini. Boleh jadi dengan perkawinan antara putra Raja Goa dengan gadis Lolo Bajo itu yang melahirkan cikal bakal orang Bajo yang tersebar di beberapa tempat Sulawesi seperti di Kolaka, Gorontalo, Togian, Toli-Toli, Banggai, pulau lainnya, Wakatobi, dan Pulau Sembilang, serta pulau-pulau lainnya. Suku Bajo terkenal sebagai pengembara laut, maka secara geografis dapat dimengerti kalau suku Bajo di Bajoy berasal dari daerah Usu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Utara sekarang ini. Karena di situ kemudian menelusuri pantai Teluk Bone hingga sampai di Kelurahan Bajoy, Kecamatan Tanah Timur, Kabupaten Bone. Lalu dari Bajoy itu menelusuri sepanjang pesisir pantai hingga sampai di Pulau Sembilang, Kabupaten Sinjai. Lalu kemudian terus ke Kolaka, lalu ke Kendari, dari Kendari ke Banggai, terus ke Togian, Toro Siaje, Tumbak, terus ke Manado, Kima, Bajo, dan Toli-Toli. Sebagai bukti dapat dilihat seperti apa yang dikemukakan oleh Prancoy Sacot bahwa pada awal abad ke-20 suku Bajo di Toro Siaja menolak untuk membayar pajak pada pemerintah lokal daerah setempat. Sebaliknya, mereka mengirim pembayaran pajak itu kepada Raja Bone. Hal tersebut membuktikan bahwa suku Bajo di Toro Siaje, Sulawesi Utara adalah berasal dari Kelurahan Bajoy, Kabupaten Bone, sekaligus membuktikan bahwa betapa erat jalinan dan ikatan antara Raja Bone dengan suku Bajo sejak zaman dahulu hingga sampai sekarang ini. Baik, kita lanjutkan versi berikutnya. Versi berikutnya berpandangan bahwa
suku Bajo berasal dari Johor, Malaysia. Ada berbagai komentar tanggapan mengenai suku Bajo berasal dari Johor. Sehubungan dengan pendapat yang mengatakan bahwa suku Bajo berasal dari Johor, Malaysia, Peltu Abu, mantan kepala desa Bajoy, mengemukakan bahwa nama suku Bajo adalah diambil dari singkatan Ba Johor. Pada zaman dahulu kala, seorang raja di Johor, kerajaan Melayu, yang mempunyai seorang anak gadis yang cantik jelita. Kecantikan putri Johor itu tersebar kemana-mana sehingga berdatanganlah raja-raja lain untuk meminangnya. Namun yang berhasil meminangnya hanya seorang di antara mereka. Menjelang pesta perkawinan berlangsung, putri Sultan ingin menikmati bulan purnama sambil mandi-mandi di laut. Permintaannya itu dikabulkan oleh Sultan dengan syarat bahwa dayang-dayangnya harus ikut mengawalnya. Lalu berangkatlah putri Sultan dengan dikawal beberapa orang dayang-dayang menuju ke tepi pantai. Pada waktu putri Sultan sedang mandi-mandi, seketika itu cuaca berubah, hujan turun dengan lebatnya, disertai petir dengan guntur, angin, topang, dan ombak datang mengganas, sehingga para dayang-dayangnya terpencar-pencar ke sana kemari, dihempas oleh ombak ke tepi pantai. Dan ternyata setelah cuaca kembali membaik, para dayang-dayang baru mengetahui bahwa sang putri tidak ada. Hilang tanpa jejak, ditelan ombak. Para dayang-dayang saling berpandangan satu sama lain. Mereka kaget, bingung, dan ketakutan karena sudah berusaha mencari ke sana kemari tetapi belum ditemukan. Karena usahanya yang sia-sia, lalu mereka pulang ke istana melaporkan tentang kehilangan putri Sultan. Mendengar laporan dayang-dayang itu membuat Sultan jadi kaget dan bersedih karena putri satu-satunya yang selama ini turut mengharumkan dan menjadikan nama baik kerajaan sangat terkenal. Di samping itu, Sultan merasa sangat malu karena baru saja menerima pinangan seorang putra bangsawan dari Kelantan. Lalu kemudian Sultan mengumpulkan dan memerintahkan kepada rakyatnya untuk berangkat mencari putrinya yang hilang dengan ancaman bahwa tidak seorang pun yang boleh kembali dengan selamat sebelum menemukan putrinya itu. Karena perintah sultannya yang harus dilaksanakan, maka berangkatlah mereka bersama keluarganya dengan mengendarai perahu layar untuk menelusuri sepanjang pantai. Dalam perjalanan mereka membawa lambang berupa bendera yang sampai sekarang dikenal dengan nama Ulah-Ulah. Akan tetapi karena tidak satu pun orang dari rombongan tersebut yang berhasil menemukannya, sehingga menetaplah mereka di beberapa daerah di pesisir pantai seperti di Sumatera, di Kalimantan, dan di Sulawesi, karena mereka takut pulang dan tinggal di atas perahunya masing-masing. Nah, bertolak dari kisah tersebut di atas, boleh jadi bahwa kelompok manusia itulah yang tinggal menetap di pesisir pantai dan beberapa pulau di Indonesia, yang sumber kehidupan satu-satunya adalah bergantung pada hasil laut. Baik, kita lanjutkan. Sebagian juga orang mengatakan bahwa nama
suku Bajo adalah singkatan dari bangsa Johor. Kata Bajo diasosiasikan oleh orang Makassar Bayau yang artinya telur. Karena konon ada serombongan suku yang bertemu buat pertama kali dengan orang Makassar. Lalu orang Makassar bertanya pada suku Bajo, "Suku apakah Anda?" Kemudian suku Bajo menjawab bahwa kami adalah bangsa Johor yang biasa disingkat Bajo, dan kami tersebar di beberapa tempat. Mendengar pertanyaan dan jawaban masing-masing dengan bahasa yang berbeda, sehingga mereka sama-sama kebingungan karena orang Bajo belum paham bahasa Makassar. Sebaliknya, orang Makassar tidak mengerti bahasa Bajo. Namun, asosiasi pemikiran orang Makassar di ketika itu setelah mendengar jawaban orang Bajo bahwa kami orang Bajo, lalu ditanggapinya bahwa orang-orang tersebut adalah suatu kelompok suku yang tidak suka makan telur, karena telur dalam bahasa Makassarnya adalah bayau. Kisah kesalahpahaman itu berkembang dan berubah dari kata Bajo menjadi bayau yang digunakan sampai sekarang. Padahal kisah spekulasi itu, asosiatif itu, menunjukkan bahwa orang Makassar tidak mengerti dan belum pernah mendengar sama sekali, apalagi untuk mengenalnya nama suku seperti itu. Orang Makassar memberikan nama pada suku Bajo, yaitu Turjenne atau Taurijenne, yang artinya manusia yang orientasi hidupnya sepenuhnya adalah di laut atau di atas air. Namun, menurut Nimmo, suku Bajo berasal dari Johor, juga mengisahkan bahwa menurut mitologi orang Bajo di Kepulauan Sulu, dirinya berasal dari negeri Johor. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Pada suatu ketika, orang Bajo di Johor menambatkan perahu-perahu mereka pada Sambua-Sambua. Di waktu malam ketika sedang tidur dengan nyenyak, datang gelombang pasang yang menyebabkan sambuah mereka terlepas dan mereka pun hanyut. Ketika mereka bangun, baru mereka tahu bahwa dia berada di Kepulauan Sulu dan mereka pun menetap di sana. Nah, terkait dengan itu, sebagian orang juga mengatakan bahwa nenek moyang suku Bajo di Indonesia datang dari Johor, memasuki Sulawesi, khususnya daerah Usu, Luwu, tahun 1698. Kemudian dari Luwu bergeser ke Bone, lalu mereka menyebar ke Manado, terus ke Ambogaya, Kalimantan, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, ke Papua, pesisir Sumatera, dan pulau-pulau kecil di Nusantara. Dengan memperhatikan beberapa kisah tersebut di atas tadi yang sudah kita ungkap, maka dapat disimpulkan bahwa suku Bajo di Indonesia berasal dari negeri Johor, Malaysia, karena mereka takut pulang ke negerinya sebelum mendapatkan putri sultan yang hilang di telang ombak. Akhirnya mereka tersebar secara berombongan di beberapa daerah dan pesisir pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, khususnya di Usu, Malili, Kabupaten Luwu. Nah, versi selanjutnya berpandangan bahwa suku Bajo berasal dari Kepulauan Sulu, Filipina. Ada berbagai ungkapan yang mendukung pandangan bahwa suku Bajo berasal dari Kepulauan Sulu, Filipina. Pertama, suku Bajo berasal dari Filipina. Hal ini dikemukakan oleh Sanusi dan Matata. Konon suku Bajo berasal dari Filipina Selatan. Sebagai perampok lanung, orang-orang Filipina Selatan itu sering datang merampok ke Teluk Bone. Di antara mereka itulah ada yang sengaja menetap di perairan Teluk Bone
dan mereka itulah yang menjadi nenek moyang orang Bajo sekarang. Menurut Sanusi Daimatata mengatakan, dia menyebutkan orang Filipina sebagai perampok, apalagi pelesetan bajau dengan bajak laut, tidak fenomenal dan tentu mendiskreditkan suku Bajo secara umum. Padahal suku Bajo pada dasarnya terkenal sebagai orang pemalu, suka perdamaian, tidak suka melakukan kesaliman, tidak suka bertengkar dan berkelahi, sering berkelana tanpa membawa senjata, bahkan sering diganggu oleh bajak-bajak laut. Kalau suku Bajo merasa didesak, lebih memilih pergi mencari tempat yang aman. Tentu saja tidak dapat dijamin secara keseluruhan bahwa suku Bajo adalah orang baik dan jujur, tetapi dengan perbuatan sekelompok kecil lalu digeneralisasikan, karena siapapun jika terdesak dengan kelaparan di musim paceklik dapat melakukan kesaliman atau merampok bukan hanya suku Bajo, tetapi suku-suku lain juga seperti itu. Selanjutnya, suku Bajo berasal dari Kepulauan Sulu, Filipina, jika ditinjau dari segi budaya dan bahasa. Dari segi budaya dan bahasa, suku Sama atau Samal yang kemudian disebut suku Bajo, Bajau, Bajau atau Bajau adalah penduduk asli Kepulauan Sulu di Filipina. Sebagaimana dijelaskan oleh Herman bahwa dari segi bahasa yang digunakan, maka orang Bajo yang tinggal di Kalimantan tampaknya menggunakan bahasa yang sama dengan orang yang berbahasa Samal di Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Bahasa Bajo di Malaysia terkait dengan bahasa Sama di Filipina dan termasuk salah satu dialek bahasa Melayu yang banyak persamaannya dengan dialek kubu laut. Menurut Abdul Manan, bahasa Bajo ada kesamaan dengan bahasa Tagalog Filipina. Bahkan ia menjelaskan bahwa kelompok suku Bajo yang tergolong dalam rumpun bahasa ini adalah salah satu kelompok besar bahasa yang disebut Melayu Polinesia. Terkait dengan itu, Kennedy menyebutkan bahwa bahasa Sama merupakan sisa-sisa daripada ras Melayu tua. Suku Bajo secara regional lebih dikenal sebagai suku Sama. Secara leksikal, Sama artinya serupa atau sebangsa, dan secara majasi Sama dimaknai sebagai suku yang nenek moyangnya berasal dari langit turun ke bumi dan meninggalkan turunan berbangsa Sama yang orientasi hidupnya di laut. Demikian pula suku Bajo menyebut dirinya adalah keturunan dewa laut. Oleh karena itu, dapatlah dipahami bahwa suku Sama atau Samal di Kepulauan Sulu Filipina adalah suatu kelompok suku bangsa yang mempunyai bahasa sebagai pengikat kesatuan yang menyebut sesamanya dengan istilah bangsa Sama untuk membedakan kesatuannya dengan kelompok lain yang disebut Bagay. Terkait dengan asal muasal suku Bajo, Abdul Manan menuturkan bahwa suku Bajo telah diakui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai suku bangsa yang mandiri. Jadi suku Bajo itu sudah diakui oleh Perserikatan atau Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai suku bangsa yang mandiri. Selanjutnya, versi berikutnya berpandangan bahwa
suku Bajo berasal dari Mesir. Kamaruddin Tanzibar menyebutkan bahwa suku Bajo berasal dari wilayah sebelah selatan dan tenggara Kairo, Mesir. Ketika terjadi hujan deras yang berkepanjangan, nenek moyang suku Bajo tertidur lelap dalam perahu dan hanyut hingga terdampar di daerah Luwu. Hamid berpendapat bahwa suku Bajo di Sulawesi Selatan berasal dari Asia Tenggara daerah Funan atau Melayu Tua, yaitu sebuah kerajaan maritim raksasa di pinggir laut yang dikenal sekarang sebagai Myanmar. Karena negaranya dilanda perang tahunan dan wabah kemarau panjang, sehingga banyak di antara mereka mengungsi untuk mencari daerah yang aman dan strategis untuk kelanjutan hidup mereka dan keluarganya. Di antara mereka ada yang sampai di perairan Nusantara, sebagian yang lain menelusuri pantai utara Pulau Jawa hingga sampai Filipina Selatan. Alasannya suku Bajo meninggalkan tanah airnya atau sering berpindah-pindah di daerah lain karena kondisi alam, situasi politik, faktor sosial budaya. Nah, itu yang menyebabkan terjadi migrasi bagi suku Bajo. Jadi dapat dipahami bahwa suku Bajo suka berpindah tempat di tepi pantai ketika kondisi alam tempat tinggal tidak mampu lagi memenuhi kebutuhannya, apalagi jika wabah penyakit merajalela. Selain itu, perang sering berkecamuk, bencana banjir sering menimpa, musim kemarau berkepanjangan. Pasti daerah tersebut ditinggalkan, lalu pergi mencari tempat tinggal baru yang aman dan strategis untuk melangsungkan hidupnya dengan tumpuan harapan mendapat ikan. Nah, kalau diperhatikan pendapat dan kisah tentang asal-usul dan pemberian nama suku Bajo, maka baik dari segi mitologi maupun dari segi budaya dan bahasa tidak didapati pertentangan dan perbedaan yang prinsipil. Bahkan sebaliknya dapat dikompromikan karena hanya berbeda pada skopnya saja. Ada yang berskop lokal dan regional, ada yang berskop nasional dan internasional, atau dengan istilah lain, ada yang bersifat khusus, ada pula yang bersifat umum. Kisah tentang hanyutnya orang Bajo dipersonifikasikan secara lokal dengan menunjuk berbagai tempat seperti Wusu, Goa, Bajoe, Johor, Sulu, Filipina, Mesir, dan Funan, dan lainnya. Demikian juga kisah tersebut dipersonifikasi dari suatu generasi ke generasi berikutnya, yang seolah-olah kisah itu terjadi pada samanya, sehingga informasi yang ditampilkan atau disampaikan oleh informan berikutnya terkadang berbalik atau kisah asal muasal menjadi berputar.